Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, kali ini tema kita adalah tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ini adalah peta wilayah negara Singapura. Seperti kalian sudah pelajari, negara Singapura adalah salah satu negara yang ada di Asia Tenggara. Kondisi geografis mempengaruhi kondisi sosial budaya dan ekonomi suatu negara. Singapura mempunyai letak geografis yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur pelayaran internasional. Posisi negaranya berada di ujung semenanjung Malaka, berbatasan dengan Malaysia. Letak geografis atau kondisi geografis Singapura mengakibatkan negara tersebut menjadi pelabuhan transit bagi pelayaran dunia dari Eropa ke Amerika, Asia, Australia, dan yang lainnya. Sebagai tempat transit kapal-kapal besar, menyebabkan Singapura mempunyai penduduk dengan beragam etnis. Ada Tionghoa, ada Melayu, dan juga India. Begitupun bahasanya sangat beragam. Singapura banyak dikunjungi wisatawan, sehingga pariwisata menjadi andalan Singapura. Untuk menopang ekonomi selain pariwisata, Singapura juga mengembangkan sektor industri, sebab lahan yang sempit tidak memungkinkan untuk mengembangkan pertanian. Seperti yang kita tahu, Singapura adalah negara yang paling sempit wilayahnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki kondisi alam yang berbeda. Setiap negara memiliki kepedulian terhadap lingkungan alam. Misalnya seperti Indonesia, kondisi alamnya tentu berbeda dengan kondisi alam Singapura ataupun negara-negara lain di sekitarnya. Sehubungan dengan kepedulian terhadap alam, nah, mari kita lihat apa saja manfaat konservasi alam. Yang pertama adalah melindungi kekayaan dan melindungi ekosistem alam. Yang kedua, melindungi spesies, flora, dan fauna. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan. Yang keempat, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana. Kelima, menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. 6. Untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan. Yang ketujuh, pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Nah, menjaga lingkungan alam di sekitar kita adalah tanggung jawab bersama. Artinya tanggung jawab seluruh masyarakat, tanggung jawab seluruh warga negara. Ini adalah salah satu contoh lingkungan alam yang ada di sekitar kita, yaitu yang hubungannya dengan posisi kita, posisi negara kita di daerah atau kawasan tropis, sehingga kita mempunyai hutan-hutan tropis yang lebat. Begitu juga beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Setiap orang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan peran dan posisinya dalam lingkup tempat tinggalnya. Misalnya, tanggung jawab ayah berbeda dengan tanggung jawab ibu, berbeda juga dengan tanggung jawab anak. Sebagai anggota masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan. Nah, bagaimana caranya
kita melestarikan lingkungan sesuai dengan peran dan posisi kita. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Kita tahu, yang pertama misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai supaya tidak mengakibatkan banjir, dan lain-lain sebagainya yang bisa kalian lihat nanti atau lakukan dengan melihat format yang sudah ada di buku tematik. Negara Vietnam juga adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan posisi wilayah di sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian daerah di bagian utaranya terdapat gunung-gunung, di sebelah selatan adalah lembah yang subur. Nah, dengan kondisi alam yang demikian, negara Vietnam mengandalkan pertanian sebagai andalan utama ekonomi di negaranya. Itulah yang dimaksud dengan lingkungan alam atau letak geografis mempengaruhi ekonomi penduduk atau negara. Sedangkan negara Thailand yang juga termasuk adalah salah satu negara di Asia Tenggara, terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dan tanah genting kerak. Dengan pegunungan yang banyak ditumbuhi pohon jati, dataran rendah yang subur untuk pertanian, dan tanah genting kerak sebagai objek wisata terkenal di negara Thailand. Sekarang mari kita mencoba menganalisis kondisi geografis, kondisi sosial budaya negara Vietnam, dan hubungannya antara kondisi geografis dan kondisi sosial budaya di negara Vietnam. Begitu juga berlaku di negara Thailand. Bagaimana kondisi geografisnya, kemudian bagaimana kondisi sosial budayanya, lalu bagaimana hubungannya antara kondisi geografis yang kemudian mempengaruhi kondisi sosial budaya di negara tersebut. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara didominasi oleh negara Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Ketiga negara tersebut menjadi pemasok beras di dunia. Kesuburan tanah di negara-negara tersebut merupakan dampak dari aliran Sungai Mekong yang mengalir di tiga negara tersebut. Nah, tiga negara itu disebut juga dengan negara-negara Mekong. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Namun, ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Di Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan, setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Artinya, setiap warga negara berhak hidup layak di Indonesia dan dapat mengusahakan keadaan tersebut dengan bantuan negara. Jadi, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, setiap warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk berusaha atau mengusahakan keadaan tersebut. Apa yang akan terjadi jika warga negara tidak melakukan tanggung jawab seperti yang Ibu sebutkan tadi? Tentu tidak akan tercapai hidup layak dan tidak tercapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan di dalam WA Group. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Selamat pagi.